Apa penyakit ria itu? Lahiriahnya beribadah kepada Allah, cangkangnya beribadah kepada Allah, tapi isinya bukan karena Allah, tapi karena seseorang. Maka Nabi bersabda, yuqdo yaumal qiyamah salasah. Nanti di hari kiamat akan diadili 3 kelompok. Kelompok yang pertama dipanggil oleh Allah, kemudian Allah jelaskan nikmat yang pernah Allah berikan ketika di dunia, dan orang itu pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kelompok yang pertama menjawab, aku pergi ke medan perang, berjihad, berperang dengan orang kafir sampai aku terbunuh, aku syahid. Bagaimana jawaban Allah? Kadzabta, dusta engkau, bohong engkau. Engkau pergi ke medan perang bukan karena aku, Allah tidak bisa ditipu. Tapi engkau berangkat ke medan perang dan berperang di medan perang liyuqala, supaya engkau disebut oleh orang lain sebagai orang pemberani atau pahlawan. Hei malaikat, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sudah berjuang sampai mati tapi ujungnya masuk neraka. Kenapa? Kolbunya terkena penyakit ria. Allah tidak akan tertipu dengan amalan hambanya. Manusia bisa tertipu, wah hebat, wah pahlawan, wah pemberani. Manusia tertipu karena tidak mengetahui isi kolbunya. Bagi Allah tidak akan tertipu dengan amalan hambanya. Ketika kolbunya bukan karena Allah tapi karena manusia, maka Allah mengetahuinya. Itu kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang kedua dipanggil lagi oleh Allah. Allah jelaskan nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang itu. Orang itu pun mengakuinya. Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka orang itu menjawab, aku pergi ke pesantren menuntut ilmu, kemudian sudah dapat ilmu aku ajarkan lagi kepada orang lain. Aku baca Quran di hadapan orang lain. Bagaimana jawaban Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau benar mencari ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Engkau baca Quran di hadapan mereka. Tapi liyuqala aliman, itu semua karena engkau ingin disebut sebagai orang alim, ingin disebut sebagai seorang qori di hadapan manusia, bukan karena aku. Hei malaikat, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka. Coba Bapak Ibu sekalian, sudah nuntut ilmu, sudah pesantren, buka pesantren, ngajar kepada orang lain, membaca Quran di hadapan orang lain, tapi kolbunya tidak lillah karena Allah. Kolbunya semata-mata ingin disebut orang alim di pandangan manusia, ingin disebut seorang qori yang pandai baca Quran di hadapan manusia. Ujungnya neraka. Kenapa? Hatinya busuk. Ria itu busuk, hatinya kotor karena ingin dipuji oleh manusia. Lalu dipanggil lagi kelompok yang ketiga. Allah jelaskan nikmat yang Allah berikan kepada orang itu pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya, untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu ketika di dunia? Orang itu menjawab, aku bersodakoh. Ada yang bangun masjid, aku sodakoh. Ada yang bangun madrasah, aku bersodakoh. Ada fakir miskin, aku bersodakoh. Ada yang yatim piatu, aku bersodakoh. Bagaimana jawaban Allah? Kadzabta, dusta engkau. Engkau bersodakoh untuk masjid, engkau bersodakoh untuk madrasah, engkau bersodakoh untuk yang yatim, untuk yang fakir. Liyuqala jawadun. Engkau semata-mata hatimu ingin disebut orang dermawan oleh manusia, bukan karena aku. Malaikat, seret orang ini, lemparkan ke dalam api neraka. Kolbunya terkena penyakit ria. Nah, ini tasawuf. Jadi wajib hukumnya tahliyah, mengosongkan kolbu dari penyakit-penyakit hati tadi.